Langsung saja kita menuju ke materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih akhlak mahmudah itu. Nah, akhlak sendiri menurut Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin adalah suatu perangai atau watak kebiasaan dalam diri seseorang, dan perbuatan itu sendiri adalah perbuatan secara tidak langsung atau memang dalam dirinya. Nah, seperti contohnya kita saling menghormati, kita saling menyayangi. Nah, akhlak mahmudah sendiri itu adalah akhlak yang terpuji, yaitu perbuatan atau perkataan yang akan menambah iman dalam diri seseorang dan akan menambahkan pahala itu bagi mereka. Nah, akhlak itu ada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Itu ada 4 perkara. Yang pertama, bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, dan mereka mampu menegakkan keadilan dan keberanian. Nah, yang kedua itu adalah akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Nah, akhlak mazmumah ini adalah penyakit dalam diri, yaitu keji, seperti contohnya iri hati, sombong, dengki, husnuzon. Nah, sebagai seorang muslimah, hendaklah kita itu menanam dalam diri kita akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, bijaksana, menegakkan keadilan, keberanian, dan menjaga diri kita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan Akhlak mahmudah dalam perspektif Al-Quran. Yang poin pertama adalah Quran Surat Ali Imran ayat 134, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yakni orang-orang yang mendermakan harta bendanya baik di waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang mengontrol emosinya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Akhlak mahmudah yang ketiga dari Quran Surat Ali Imran yaitu wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu tadi 3 akhlak mahmudah yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dalam potongan ayat tadi terdapat 3 akhlak mahmudah, yaitu yang pertama allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu gemar bersedekah. Akhlak mahmudah yang kedua dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134 yakni wal kadhiminal ghaidh, mampu mengontrol amarah. Banyak ayat-ayat atau surah yang bahas berkenaan tentang akhlak mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ayat yang bertemakan akhlak mahmudah, seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Langsung saja, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan tingkah laku Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah. Lalu mereka memperolok-olok beberapa sahabat yang fakir miskin seperti Ammar, Bilal. Lanjut di ayat ke-12 diriwayatkan oleh Ibnu Mundir dari Ibnu Juraj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur lalu mendengkur. Orang-orang membicarakannya, maka turun ayat ini yang melarang umat muslim untuk mengunjing dan mengumpat serta menceritakan keaiban orang lain. Ayat ini diawali dengan larangan Allah untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Persaudaraan yang kuat sangatlah mustahil jika dibentuk dengan sikap prasangka buruk terhadap satu sama lain. Selanjutnya, ayat ke-13 diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekam yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah menyuruh kabilah Bani Bayada agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka.
Mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar tidak mencemooh seseorang karena memandang rendah sebuah kedudukan. Oke, bisa disimpulkan inti dari surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 adalah setiap manusia dilarang saling mengolok-olok satu sama lain, terutama sesama muslim, mengajak diri sendiri, memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk, bergunjing, berburuk sangka serta mencari kesalahan orang lain. Karena manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal dan tolong-menolong. Karena manusia yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak mahmudah. Tapi sini saya menjelaskan tentang memperbaiki hubungan antara manusia, yang mana terdapat pada surah Hujurat ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, maka damaikanlah antara saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Di dalam ayat tadi menjelaskan bahwa kita sama umat Islam tidak boleh saling berselisih, dan kalau ada yang berselisih maka damaikanlah. Ayat ini diturunkan karena ada dua sahabat yang saling memukul dan saling menjatuhkan satu sama lain karena membela kelompoknya masing-masing. Dan ayat ini turun sebagai pernyataan bahwa sama muslim itu adalah saudara, dan haram bagi seorang muslim untuk saling berselisih dan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan perintah juga untuk orang muslim lain kalau melihat ada seorang muslim yang bertengkar untuk mendamaikannya. Hal ini penting untuk diterapkan, apalagi pada situasi umat saat ini, yang mana mereka saling berselisih, saling menyatukan satu sama lain karena perbedaan pendapat tentang politik, organisasi, kelompok, dan lain-lainnya. Untuk itu, tugas kita sebagai umat Islam adalah mendamaikan di antara keduanya, supaya kita bisa hidup damai, tentram, dan sejahtera. Saya akan menjelaskan apa saja macam-macam akhlak mahmudah. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, seperti menauhidkan Allah. Definisi tauhid di sini merupakan sebuah pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah serta kesempurnaan nama dan sifat. Berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka terhadap segala keputusan Allah. Ada juga zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah di sini merupakan pertanda bahwa adanya hubungan antara hamba dan Sang Pencipta pada setiap saat dan tempat. Kemudian tawakal. Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana sih cara melihara akhlak terhadap diri sendiri? Yang pertama yaitu dengan cara bersabar. Apa sih sabar itu? Sabar merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai dan hanya mengharap ridho kepada Allah. Lanjut ada syukur. Mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan Allah pada kita. Amanah. Ketika kita diserai atau dipasrai sebuah amanah, maka kita wajib menjaga dan memeliharanya secara baik. Jujur dan benar. Berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
menepati janji. Dalam Islam, janji merupakan hutang dan hutang harus dibayar. Kalau kita mengadakan sebuah perjanjian, maka kita wajib memenuhi janji tersebut. Yang terakhir yaitu memelihara kesucian diri atau yang biasa disebut dengan ifah. Ifah merupakan memelihara atau menjaga diri dari segala sesuatu yang merendahkan atau merusak dan menjatuhkan harga diri. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap keluarga. Bagaimana sih cara kita memelihara akhlak terhadap keluarga? Yaitu dengan cara berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua merupakan faktor utama diterimanya sebuah doa. Juga merupakan amal soleh paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian bersikap baik kepada saudara. Agama Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sanak saudara atau kaum kerabat. Sudah menunaikan kewajiban kepada Allah dan ibu bapak, hidup damai dengan saudara dapat tercapai apabila tetap terjamin dengan saling pengertian dan tolong menolong. Yang keempat yaitu akhlak terhadap masyarakat. Bagaimana sih cara memelihara akhlak terhadap masyarakat? Yaitu dengan berbuat baik kepada tetangga. Tetangga adalah orang terdekat dengan kita. Dekat bukan karena pertalian darah atau pertalian persaudaraan, bahkan mungkin tidak seagama dengan kita. Dekat di sini adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Kemudian sikap suka menolong orang lain. Orang mukmin apabila melihat orang lain tertimpa kesusahan atau akan tergerak hatinya untuk menolong mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima yaitu akhlak terhadap lingkungan. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang telah terjadi. Atas waktu dan tempat yang telah diberikan, sini saya akan menerangkan sedikit tentang penerapan ahlak muda. Apa saja dan bagaimana? Yang pertama, husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnudzon itu adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Jadi baik buruknya orang lain, kita tetap menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan terhadap kita sendiri. Jika perbuatan itu menurut kita tidak baik, disitulah kita harus mengambil hikmahnya. Jadi kita harus memakai kacamata baik terhadap orang lain. Yang kedua, ini tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh yaitu adalah rasa saling tolong menolong, rasa kepedulian terhadap orang lain. Kita makhluk sosial yang diciptakan harus berdampingan sesama makhluknya juga, yaitu hablum minanas, di mana kita saling membutuhkan orang lain. Yang ketiga yaitu jujur. Jujur yaitu mengatakan apa adanya meskipun pahit rasanya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau berkata sesuatu, apa yang harus kita ucapkan itu harus sama dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, tidak muluk-muluk. Ini sifat qanaah ini berlawanan dengan sifat qanaah. Kalau sifat qanaah ini menerima apa adanya, sifat qanaah ini tidak akan menerima apapun yang dimilikinya. Dia selalu merongrong apa yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kelemahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kami. Jika ada kurang-lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum.